biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk mengikuti ibadah ini di dalam memuji memuliakan nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, kiranya Bapa berkati kami, berkati acara ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Segalanya kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Ampunkanlah dosa kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu, layak untuk menerima berkat kasih Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami hanya berdoa melalui Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Edes Sekolah Minggu nomor 25. Buku Edes Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria. Ayo Kakak Angel. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Edes Sekolah Minggu nomor 83. Nomor 83, Yesus nolu ikonku. Ayo Kakak Angel. Mari anak-anak sekolah minggu kita membuka hukum Tauratnya, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Semua membuka hukum Tauratnya, yaitu dari yang kelima sampai yang ke-10. Kita sama-sama membacanya. Tita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi
Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 161, Ototom Ibu Tonopo. Ayo kakak Angel. Kita mau berdoa, doa pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 183. Buku Indes Sekolah Minggu nomor 183, Alkitab Sumber Firman. Ayo kakak Angel. Sekarang buat anak-anak sekolah minggu semuanya membuka Alkitab, karena kita mau membaca ayat bulanan Desember yang tertulis yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, kita sama-sama membacanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian dengan judul lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo kakak Angel. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus
berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali angkat pujian dari buku Edes Sekolah Minggu nomor 140, buku Edes Sekolah Minggu nomor 140, Lului Hamuma Harajaun Dibata. Ayo kakak yang lihat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh anak-anakmu sekolah minggu Pasir Putih boleh mengikuti ibadah kami dari rumah kami masing-masing di dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua, adik-adik sekolah minggu. Di minggu kita pada saat ini, kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Selamat Advent buat kita semuanya. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Inang akan bacakan untuk kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi nats kita pada minggu ini, di minggu Advent yang ketiga ini merupakan bentuk perumpamaan. Apakah itu bentuk perumpamaan? Perumpamaan itu adalah sesuatu yang disampaikan dalam bentuk kiasan atau dalam bentuk cerita, sehingga yang mendengarkan dapat menerima dan menanggap, merespon sesuatu dengan hal yang lain. Dan perumpamaan yang disampaikan dalam nats khotbah kita pada saat ini, bahwa Yesus menyampaikan perihal siapakah yang boleh masuk, siapakah yang boleh turut di dalam kerajaan surga. Nah, cerita kita pada saat ini ada 10 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Pada saat itu ada 5 gadis yang bodoh, di mana mereka tidak membawa persiapan apapun, tidak membawa minyak untuk persediaan mereka saat pelita mereka nanti akan padam. Nah, di sini terlihat ada kecerobohan, ada ketidaksiapan dari gadis-gadis bodoh tadi dalam mempersiapkan ketika mereka akan menunggu, ketika mereka akan menantikan seorang mempelai laki-laki. Siapakah itu mempelai laki-laki? Iya, yaitu Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Lalu ada 5 gadis yang bijaksana. Mengapa mereka dikatakan bijaksana? Karena mereka membawa persediaan. Mereka membawa segala keperluan apa yang akan diperlukan pada saat mereka menunggu kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Mereka benar-benar sudah siap. Mereka membawa apapun keperluan dan kebutuhan supaya pelita mereka itu, cahaya mereka itu tidak padam. Apa yang dibawa mereka? Yang dipersiapkan mereka itu adalah minyak. Karena apa? Kita tidak tahu kapan akan datang mempelai laki-laki itu. Lalu di sini anak sekolah minggu diberitahukan bahwa anak sekolah minggu harus percaya, harus senantiasa memperhatikan persiapan baik di dalam kehidupan kerohanian kita. Mempersiapkan hati kita, sebab kita tidak tahu Kristus kapan akan datang untuk menjemput kita, untuk datang ke dunia ini. Oleh karena itu diperlukan untuk anak sekolah minggu harus siap-siap. Karena semuanya itu, semua adalah misteri. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya dia akan tiba ke dunia ini. Lalu minyak itu merupakan simbol. Minyak itu merupakan gambaran bahwa itu adalah simbol iman dan pengharapan. Ternyata minyak itu adalah sumber dari pelita itu sendiri.
Sama seperti iman kita, itu adalah menggambarkan ternyata hubungan kita dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu, anak sekolah minggu dituntut, diajarkan supaya memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang sangat-sangat erat kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, yang akan kita sambut di kelahirannya nanti. Sekarang, anak sekolah minggu, kerajaan Allah itu disediakan untuk kita, disediakan untuk anak-anak sekolah minggu, disediakan untuk orang-orang percaya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah kita tetap setia, tetap siap dalam menyambut, dalam menantikan kedatangan juru selamat kita. Tetaplah kita di dalam kesetiaan iman dan pengharapan kita ketika kita akan menyambut juru selamat dunia. Dan Tuhan berharap anak sekolah minggu harus siap-siap secara rohani, karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan akan datang ke dunia itu. Oleh karena itu, anak sekolah minggu harus berjaga-jaga di dalam kehidupannya setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu di minggu kami, minggu Advent yang ketiga ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu diharapkan, diingatkan supaya kami tetap berjaga-jaga, tetap siap sedia dalam menantikan, menyambut kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia ini. Sehingga kami di dalam iman dan pengharapan kami boleh menantikan, menyambut kedatangan-Mu Tuhan sebagai juru selamat kami, Raja Damai yang akan datang. Tuhan berkatilah sekiranya segala kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberkati dan melindungi kami. Terlebih jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah di dunia ini, yaitu virus COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa-doa anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya virus itu boleh pulih, boleh hilang dari dunia ini, sehingga kami boleh kembali bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat-Mu ini Tuhan, di gereja-Mu yang kudus dan suci ini, sehingga kami juga boleh melanjutkan segala pendidikan kami di dalam bangku sekolah kami. Inilah Tuhan doa kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahan-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi dari buku ED Sekolah Minggu nomor 65. Buku ED Sekolah Minggu nomor 65. Bawa persembahan-Mu. Ayo KKJ.
kerajaan